Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan pada video kali ini masih tetap menjawab pertanyaan yang masuk di kontak layanan saya. Kali ini kita membahas seputar bagaimana cara mengatasi kecemasan, ya, kecemasan yang berlebihan pada diri kita. Yang mana kecemasan itu malah justru membuat diri kita itu was-was. Ya, kebanyakan begini teman-teman. Orang yang merasa was-was, ya, merasa was-was memiliki kecemasan itu banyak sekali energi negatif. Ya, secara residual kebatinan ya, secara residual kebatinan dari unsur spiritual itu banyak sekali energi negatif yang bersarang di dalam tubuhnya. Ya, kita kalau menghadapi soal rasa was-was itu kan berarti kita berbicara soal psikis, ya, soal psikis, psikologis, sama kita bicara soal spiritual atau kebatinannya gitu. Kalau kita sudah cari solusi secara psikis ya, psikis atau psikologis, jika di situ memang tidak ada masalah, tidak ada sebab yang membuat dirinya was-was, yang membuat dirinya merasa ketakutan, yang dia membuat dirinya itu merasa selalu cemas, maka di situ berarti tidak ada masalah soal psikis, ya. Begitu, cara mendeteksinya begitu. Semisal saja begini, kamu merasa was-was itu karena apa? Oh, mungkin kamu akan menghadap kepimpinan, ya, menghadap pimpinan perusahaan, mungkin kamu melakukan kesalahan. Nah, ini wajar kalau kamu merasa was-was atau merasa cemas, ya, merasa ketakutan. Ketika kamu ketemu sama orang lain yang mana kamu pernah punya salah, nah ini berarti was-was, ini penyakit psikologis atau penyakit psikis, gitu. Nah, kemudian kita bicara soal spiritual atau kebatinannya. Jika secara psikologis ya memang nggak ada masalah, maka dilihat dari segi spiritual. Nah, segi spiritual ini yang biasanya tidak bisa membohongi kondisi seseorang. Namun kekurangannya begini, kalau kita bicara soal rasa was-was, rasa cemas, dan kita lihat dari sisi spiritual atau kebatinan, itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kondisi seseorang dari lingkup kebatinannya. Nah, apakah energinya ini bagus, apakah energinya ini buruk, auranya meredup atau auranya cerah. Nah, ini yang kita lihat, yang perlu kita perhatikan. Nah, maka dari itu untuk kalian, untuk teman-teman semua ya, yang memiliki kecemasan yang berlebih, walaupun secara psikologis ya, secara psikologis kalian tidak ada masalah soal itu, maka kalian perlu menonton video ini atau bertanya kepada saya, Kang, saya merasa kecemasan. Nah, maka dilihat seseorang yang mengalami kecemasan berlebih ya, selalu was-was, secara residual energi itu auranya sangat-sangat redup, ya, sangat-sangat redup. Contohnya bagaimana, Kang? Mungkin saja dia terkena energi negatif, mungkin saja dia terkena serangan buruk, ya, serangan buruk bisa berupa guna-guna, pelet, teluh, dan lain sebagainya. Nah, ataupun ada kiriman orang lain, ya, ada kiriman orang lain. Contoh saja orang yang tidak suka sama kita, jadi mengirimkan energi yang buruk pada kita supaya kita merasa tidak nyaman, kita merasa was-was, merasa diikuti seseorang. Nah, saya pernah bahas itu soal ciri-ciri rumah tangga diganggu jin. Nah, contohnya seperti itu. Ada orang lain nggak suka sama kita, maka mengirimkan energi yang buruk untuk kita supaya kita merasa cemas, kita merasa was-was, kita merasa selalu diikuti seseorang. Begitu ya. Kadang juga harus begitu. Teman-teman yang merasa was-was, merasa cemas harus benar-benar melihat sampai dalam ya. Cemasnya ini karena apa? Gitu. Apakah merasa diikuti seseorang atau bagaimana? Nah, itu perlu dilihat sampai dalam. Gitu. Tapi cara mengatasinya mudah, ya. Cara mengatasinya mudah. Sebenarnya kita perlu yang namanya melakukan ruwatan, ya. Melakukan mandi ruwatan. Mandi ruwatan itu tujuannya untuk apa? Yang pertama untuk membersihkan energi negatif. Yang kedua untuk buka aura, ya. Buka aura. Artinya kalau energi kita negatif sudah hilang, maka buka aura kita bisa terpancar dengan cerah. Kemudian yang ketiga adalah melunturkan segala pengaruh
dari luar, ya pengaruh guna-guna ataupun kiriman dan lain sebagainya. Maka mandi ruwatan itu bisa dikatakan sesuatu hal yang efektif lah untuk menghilangkan rasa-rasa cemas, rasa-rasa was-was yang senantiasa kita rasakan. Ya, jadi itu mandi ruwatan mudah caranya. Anda bisa melakukan berendam dengan air laut atau mandi air garam. Ya, caranya bagaimana Kang? Kalau dari Kang Nur ada yang namanya garam ruwatan. Ini garam ruwatan yang sudah saya ritualkan, saya asma secara khusus memang untuk proses pembersihan energi negatif. Ya, jadi prosesnya mudah. Teman-teman yang melakukan mandi ruwatan pun itu bisa dilakukan secara kontinu ya, secara bertahap, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali, begitu. Jadi memang itu tujuannya untuk membuat diri kita refresh saja, gitu, membuat energi diri kita refresh. Kemudian kalau ditanya doanya bagaimana Kang? Tidak ada doa khusus. Ya ingat, tidak ada doa khusus ketika kalian melakukan mandi ruwatan. Berdoalah sesuai hajat kalian masing-masing. Tujuan kalian apa, keinginan kalian apa, maka berdoalah. Tidak ada doa khusus untuk itu, ya. Dan mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.